Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatannya seperti sekarang ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Strategi, Taktik, dan Aspek yang mempengaruhi manajemen konflik. Saya sendiri selaku moderator dan pemateri pertama yang bernama Alpriadi. Adapun rekan saya yang bernama Intan sebagai pemateri kedua, Dana sebagai pemateri ketiga, dan Wana sebagai pemateri terakhir. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik berasal dari dua kata, yakni manajemen dan konflik. Istilah manajemen berasal dari bahasa Italia, yaitu managere, yang berarti melatih atau kuda-kuda, atau secara harfiah to handle, yang artinya mengendalikan. Sementara itu, menurut Kamus Inggris Indonesia, manajemen artinya pengelolaan, dan istilah manajer berarti tindakan membimbing atau memimpin. Menurut KBBI, manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Manajemen konflik dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang terlibat dalam konflik ataupun pihak luar lainnya dengan tujuan untuk mengarahkan perselisihan ke arah yang dapat menghasilkan hasil akhir, yaitu berupa penyelesaian konflik sehingga mendapatkan ketenangan dan bermufakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi. Strategi dalam mengelola konflik berbeda-beda tergantung dari sebab asal-usul serta konteks yang terjadi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Arlistan Siam dengan NIM 1902060008. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi manajemen konflik. Strategi konflik adalah proses yang menentukan tujuan seseorang yang terlibat suatu konflik dan pola interaksi konflik yang digunakan untuk mencapai tujuan konflik yang diharapkan. Adapun langkah-langkah penyusunan strategi konflik menurut Wirawan dalam bukunya Manajemen Konflik, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah menggunakan metode analisis SWOT. Metode analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan juga dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman atau tantangan. Adapun alternatif strategi dengan menggunakan matrik analisis SWOT, yaitu yang pertama, strategi SO, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan organisasi atau sekolah untuk memanfaatkan peluang. Kedua, strategi WO, yaitu strategi yang memperbaiki kelemahan organisasi atau sekolah dengan memanfaatkan peluang. Ketiga, strategi ST, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman atau tantangan. Keempat, strategi WT, yaitu strategi defensif. Strategi defensif yaitu strategi bertahan yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan serta menghindari dampak ancaman atau tantangan dari luar organisasi. Yang kedua, menentukan tujuan konflik. Tujuan konflik adalah sesuatu yang ingin dicapai saat menghadapi lawan konflik. Ketiga, pola interaksi konflik. Pola interaksi konflik ini merupakan bentuk interaksi dengan pihak lawan konflik dalam upaya mencapai keluaran konflik yang diharapkan. Adapun faktor-faktor pola interaksi konflik yaitu yang pertama, metode resolusi. Metode resolusi konflik adalah
bagaimana usaha menangani masalah untuk membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Mekanisme revolusi konflik diantaranya yaitu akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. Kedua, gaya manajemen. Gaya manajemen konflik merupakan pendekatan yang dilakukan seseorang dalam menghadapi suatu situasi konflik yang berhubungan dengan kooperatif. Kooperatif adalah sikap yang menunjukkan kerjasama dan tidak melakukan penentangan terhadap suatu masalah. Kemudian sikap asertiveness adalah kemampuan berkomunikasi secara tegas dan tidak ragu-ragu. Ketiga, perkembangan situasi konflik. Pengembangan situasi konflik. Konflik bisa berkembang dari konflik konstruktif menjadi konflik destruktif, atau sebaliknya. Konflik konstruktif adalah konflik yang prosesnya mengarah pada pencarian solusi mengenai substansi konflik. Sedangkan konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu materi ketiga yang membahas mengenai taktik manajemen konflik. Nah, dalam merealisasikan strategi konfliknya, pihak yang terlibat konflik menggunakan taktik konflik. Nah, taktik konflik ini adalah taktik yang mempengaruhi lawan konflik untuk menghasilkan keluaran konflik yang diharapkan. Nah, berikut ini merupakan gambaran mengenai taktik-taktik konflik yang disarankan oleh wirawan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, taktik persuasif, yaitu persuasif rasional, yaitu taktik yang digunakan untuk mempengaruhi lawan konflik dengan mengemukakan data, fakta, informasi atau pengalaman masa lalu, baik yang baik maupun yang buruk. Terus yang kedua yaitu taktik legitimasi, yaitu taktik yang digunakan oleh pejabat yang menduduki posisi tertentu secara sah. Nah, jika menghadapi konflik, pejabat tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya tidak bertentangan dengan jabatan, posisi ataupun perannya. Terus yang ketiga yaitu taktik pertukaran, yaitu di mana taktik pertukaran ini memberikan janji untuk memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu sebagai imbalan. Nah, jika lawan konflik berperilaku tertentu atau lawan konflik memberikan sesuatu. Terus yang keempat, taktik yang digunakan yaitu taktik menahan diri atau diam, yaitu di mana taktik ini berupa tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak berinteraksi atas apa yang dilakukan oleh lawan konfliknya, sebagai contoh mogok kerja ataupun mogok makan. Terus yang kelima yaitu taktik menangis atau menghimbau, yaitu di mana taktik ini menunjukkan ketidakberdayaan pihak yang terlibat konflik menghadapi tindakan lawan konfliknya. Nah, taktik menangis ini biasanya digunakan oleh para anak-anak, wanita dan laki-laki yang lemah. Tujuannya yaitu untuk meminta belas kasihan kepada lawan konfliknya, ataupun menarik perhatian pihak yang ketiga. Yang keenam yaitu taktik mengancam, yaitu di sini seorang manajer atau pemilik perusahaan yang terlibat konflik dengan karyawannya bisa menggunakan taktik mengancam. Nah, untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan karyawannya tersebut. Contohnya yaitu manajer mengancam akan memecat karyawan yang akan terlibat konflik dengannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, perkenalkan nama saya Harwana, selaku pemateri terakhir dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen konflik. Nah, menurut Harjono 1994 membagi beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen konflik. Yang pertama itu hubungan antara orang-orang yang ada dalam konflik sebelum konflik itu terjadi. Nah, yang kedua, watak orang yang terlibat dalam konflik dan keseimbangan kekuasaan antara mereka. Yang ketiga, resiko yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat bila bertemu untuk mengelola konflik yang mereka alami. Yang keempat, hakikat konflik yang relatif besar, berlangsung keras, bersifat menentukan, rumit, menyangkut banyak hal dan banyak pihak, tentu lebih berat pengelolaan dari konflik yang kecil. Lunak, tidak menentukan, sederhana dan menyangkut pihak yang terbatas. Kemudian yang kelima, masalah yang terjadi. Inti konflik dan pemahaman bersama tentang isi pentingnya masalah, modus atau cara pengelola. Yang keenam, perkiraan berhasil tidaknya pengelolaan konflik. Pengelolaan konflik yang diperkirakan oleh orang-orang yang terlibat lebih banyak berhasil. Pengelolaannya akan berjalan lebih optimis dan bersemangat daripada pengelolaannya konflik yang diperkirakan belum tentu berhasil, apalagi gagal. Nah, selain hal yang tadi yang saya jelaskan, Wirawan juga merumuskan beberapa faktor yang mempengaruhi konflik. Yang pertama itu emosi, yaitu di mana emosi ini mempunyai hubungan erat dengan konflik dan proses interaksi konflik. Emosi dapat menyebabkan terjadinya konflik dan mempengaruhi proses interaksi konflik. Emosi merupakan perasaan subjektif yang kompleks sebagai reaksi kognitif dan fisiologis atau suatu pengalaman yang mempengaruhi sikap dan perilaku. Yang kedua yaitu marah, yaitu dalam menghadapi situasi konflik, tujuan yang tidak tercapai karena terhalang oleh lawan konfliknya akan menyebabkan pihak yang terlibat konflik bisa marah. Kemarahan bukan hanya mengubah sikap dan perilaku pihak yang terlibat konflik. Marah merupakan keadaan jiwa yang dengan emosi yang tinggi yang mempengaruhi pola pikir dan perilakunya. Yang ketiga, stres. Stres yaitu di mana orang yang menghadapi sebuah konflik, terutama orang yang belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menghadapi sebuah konflik. Yang keempat, menyelamatkan muka, yaitu muka atau wajah merupakan gambaran umum mengenai kualitas seseorang. Ketika bertemu orang lain, bagian tubuh yang pertama kali yang dilihat adalah muka. Yang kelima, perbedaan fisik, yaitu lebih menekankan pada keadaan jasmania, misalnya rupa atau kecantikan, kesempurnaan indera dan bentuk tubuh. Perbedaan mental misalnya, kemampuan dan keterampilan. Nah, mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai manajemen konflik. Semoga dengan adanya penjelasan dari kami menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai manajemen konflik. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.